Jadi, saya Nur Hidayanti, saya akan membahas konsep demokrasi. Halo guys, perkenalkan nama saya Astrid Dwi Astuti. Saya akan membahas mengenai prinsip dan pilar demokrasi. Baik, saya Muhammad Irfan Idris akan membahas mengenai kondisi demokrasi Indonesia berdasarkan indeks lembaga kredibel dan hasil riset. Konsep demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan. Demokrasi mengizinkan warga negaranya untuk ikut serta baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Jadi dapat diartikan bahwa demokrasi ini adalah bentuk pemerintahan atau kedaulatan yang berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat, dan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, demokrasi ini memiliki beberapa model-model. Yang pertama yaitu demokrasi liberal, dan yang kedua itu demokrasi komunis. Kemudian yang ketiga yaitu demokrasi dan Islam. Kemudian pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu sendiri terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama itu demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Nah, demokrasi ini menunjukkan peranan parlemen serta partai-partai. Namun demokrasi parlementer ini memiliki kelemahan yang memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Nah, yang kedua yaitu demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Dalam demokrasi ini banyak aspek yang telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari kedaulatan rakyat. Nah, yang ketiga itu demokrasi Pancasila era Orde Baru 1966 sampai 1998. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Kemudian yang terakhir yaitu demokrasi Pancasila era reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang. Demokrasi ini berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antar eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, bagaimana prinsip dan pilar demokrasi itu akan dibahas oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip demokrasi dan pilar demokrasi. Adapun prinsip demokrasi sebagai sebuah sistem politik dan pemerintah dari suatu negara harus duduk di antara beberapa prinsip fundamental, antara lain pembagian kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif, pemerintahan konstitusional, partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya, pers yang bebas dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengawasan terhadap administrasi negara, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pemerintahan yang diskusi, pemilihan umum yang bebas, dan pemerintahan berdasarkan hukum. Baik, ada pun pilar demokrasi menurut buku Ahmad Sanusi yang berjudul Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi 2006 mengungkapkan 10 pilar demokrasi Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang 1945. Berikut adalah 10 pilar demokrasi Indonesia beserta penjelasannya. 1. Demokrasi ketuhanan
ketuhanan Yang Maha Esa. Demokrasi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa yakni seluk-beluk sistem perilaku dalam menyelenggarakan NKRI harus taat dan asas konsisten atau nilai dan kaidah dasar ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Demokrasi dengan kecerdasan yakni mengatur dan menyelenggarakan demokrasi sesuai dengan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat yakni kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan prinsip rakyatlah yang memiliki dan memegang kekuasaan itu. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Demokrasi dengan rule of law memiliki 4 makna penting yakni kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, dan demokrasi manipulatif. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara harus diserahkan kepada badan-badan yang bertanggung jawab sebagai pemisah kekuasaan dengan sistem pengawasan dan perimbangan. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi dengan hak asasi manusia bertujuan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka menghendaki pemberlakuan sistem pengadilan yang merdeka yakni memberikan peluang seluas-luasnya pada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum seadil-adilnya. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Demokrasi dengan otonomi daerah memberlakukan pembatasan terhadap kekuasaan negara khususnya legislatif dan eksekutif. Adapun yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi dengan kemakmuran ditunjukkan dalam membangun negara yang makmur untuk rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi yang berkeadilan sosial menggariskan keadilan sosial dari berbagai kelompok, golongan maupun lapisan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Economic Intelligence Unit, Indonesia meraih skor 6,71 pada Indeks Demokrasi 2022. Skor tersebut sama dengan nilai yang diperoleh Indonesia pada Indeks Demokrasi 2021. Meski nilai indeks tetap, ranking Indonesia di tingkat global menurun 52 menjadi 54. Nilai yang stagnan tersebut juga tercermin pada semua indikator yakni pluralisme dan proses pemilu, efektivitas pemerintah, partisipasi politik, budaya politik yang demokratis, dan kebebasan sipil. Tidak ada perubahan sama sekali pada 5 indikator tersebut. Dalam 10 tahun terakhir, Economic Intelligence Unit mencatat bahwa Indeks Demokrasi Indonesia mengalami tren naik turun, sempat mengalami kenaikan pada periode 2010 hingga 2015. Kemudian nilai Indonesia mengalami penurunan sepanjang 2016 hingga 2020. Penurunan terdalam terjadi pada tahun 2017 ketika nilai indeks Indonesia menurun 0,58 dibanding dengan capaian tahun sebelumnya. Penurunan terlihat pada indikator budaya politik, demokratis, dan kebebasan sipil. Di tahun 2010, angka budaya politik adalah 5,63 dan angka kebebasan sipil adalah 7,6. Namun di tahun 2022, nilainya masing-masing menjadi 4,38 dan 6,18. Indeks Demokrasi Indonesia pada 11 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut. Pada gambar tersebut menampilkan bahwa skor Indeks Demokrasi Indonesia mengalami pasang surut atau naik turun. Itulah tadi indeks yang diluncurkan oleh Economic Intelligence Unit tentang demokrasi Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat terkait kondisi demokrasi Indonesia menurut pandangan dari narasumber yang luar biasa. Narasumber yang kita ambil dari video ini yaitu beliau adalah dosen dari Prodi Hukum Bisnis. Beliau juga pernah terjun langsung mencicipi menjadi anggota dewan dan sekarang beliau menjadi pengamat politik. Dapat disimak pada video selanjutnya. Menurut pandangan Bapak, bagaimana kondisi demokrasi Indonesia saat ini, Pak? Apakah terjadi kemajuan ataupun kemunduran dalam hal partisipasi politik, kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi, Pak? Iya, terima kasih. Jadi, kalau kita bertanya tentang apakah terjadi kemajuan atau kemunduran demokrasi,
tentu saja ada ukuran yang harus kita lihat. Kalau dari sudut pandang bahwa demokrasi diukur sejak kita melakukan reformasi tahun 98, saya kira dalam beberapa aspek ada kemajuan, tetapi juga di aspek lain menjadi stagnan atau cenderung bahkan mundur. Sebagai contoh misalnya dalam proses partisipasi publik, publik lebih dilibatkan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik, namun kemudian pada tahap eksekusi itu kadang-kadang terlihat bahwa tidak semua yang diaspirasikan oleh masyarakat itu dapat dielaborasi menjadi kebijakan politik. Sebagai contoh misalnya maraknya demo-demo yang terjadi. Memang secara secara formil ada banyak sekali cara kita untuk memberikan pendapat dalam berdemokrasi. Tetapi kemudian kalau kita lihat kualitas demokrasi yang dibangun di Republik ini menunjukkan indikasi bahwa ada keterpisahan antara apa yang diinginkan oleh masyarakat dengan ide demokrasi atau ide politik yang dibawa oleh partai politik, terutama sebagai wahana komunikasi politik. Itu kira-kira. Jadi kalau dari sisi komunikasi dari sisi partisipasi publik, partisipasi cenderung meningkat, apalagi memang di era perkembangan teknologi banyak sekali wadah atau ruang yang bisa kita tempati untuk menyalurkan aspirasi. Tapi sekali lagi yang seperti saya sampaikan tadi, dari sisi material masih banyak aspirasi masyarakat yang kemudian gagal dipahami oleh institusi pengambil kebijakan seperti DPR, yang kemudian menimbulkan gelombang aksi yang tidak setuju atau protes terhadap kebijakan politik yang tidak sejalan dengan keinginan masyarakat. Saya kira itu. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi indikator bagi keberhasilan sebuah sistem demokrasi? Kira-kira seperti itu dengan berbagai macam indikator yang Anda sebutkan tadi ya. Jadi perlu kita pahami bahwa ingat demokrasi itu bukan tujuan ya. Demokrasi itu adalah instrumen menyelenggarakan negara di mana rakyat menjadi titik tumpunya. Ya, kalau saya indikator keberhasilan sebuah sistem itu terlihat dari apakah dia mampu mewujudkan tujuan yang kita inginkan. Nah, itu dia. Kita tahu bahwa Republik ini punya tujuan untuk mensejahterakan rakyat, welfare state. Demokrasi dan sistem politik dibangun untuk mencapai itu semua, ya kan? Nah, tapi jangan kita melihat bahwa demokrasi dan sistem politik itu adalah tujuan, bukan. Dia adalah sistem yang dibangun untuk mencapai tujuan negara. Nah, tentu saja indikasi keberhasilan sebuah sistem demokrasi adalah apabila dia mampu mewujudkan tujuan yang hendak dicapai atau tujuan politik negara. Sehingga salah satu indikasi demokrasi yang sehat kalau dalam bahasa saya adalah pertama, pelibatan atau partisipasi publik yang luas. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan di bagian awal tadi, salah satu pilar demokrasi utama kita adalah partai politik. Yang ketiga adalah aturan mainnya atau aturan hukumnya. Ini semua sebenarnya saya sarikan dari apa yang disampaikan oleh Lawrence Meyer Friedman tentang sistem hukum, ya kan? Ada struktur, ada kultur, sama ada substansi. Jadi tiga hal itu juga berlaku di sistem politik kita kalau dalam kacamata hukum. Nah, tiga itu. Jadi strukturnya yang mana? Itulah institusi politiknya, baik suprastruktur maupun infrastruktur. Dan hari ini infrastrukturnya adalah partai politik, suprastrukturnya adalah lembaga negara yang pengisian jabatannya melalui elected official gitu ya, seperti presiden sama DPR. Kemudian kulturnya apa? Masyarakat. Kultur politik kita itu harus berkembang dengan baik. Iya kan? Bagaimana kita mendewasakan diri dalam menyampaikan opini dan segala macam, yang pada muaranya adalah memperbaiki demokrasi, memperbaiki sistem politik, yang mana sistem politik seperti saya katakan di awal tadi, dia hanyalah sarana untuk mewujudkan tujuan kita bernegara dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat. Saya kira itu ya. Perubahan dari sistem pemilu proporsional terbuka ke tertutup atau sebaliknya dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil pemilu dan representasi publik. Berikut adalah beberapa dampak yang memungkinkan timbul dari perubahan tersebut. 1. Representasi partai. Sistem pemilu proporsional terbuka memungkinkan pemilih untuk memilih kandidat individu dari partai yang sama, sementara sistem pemilu proporsional tertutup hanya memungkinkan pemilih untuk memilih partai. Jika sistem berubah dari terbuka menjadi tertutup,
representasi individu dalam sistem partai dapat berkurang dan partai akan memiliki kendali yang lebih besar dalam menentukan siapa yang terpilih. Yang kedua, keberagaman politik. Sistem pemilu proporsional terbuka cenderung mempromosikan keberagaman politik karena pemilih dapat memilih kandidat dari berbagai kelompok dalam partai. Namun, sistem pemilu proporsional tertutup cenderung membatasi keberagaman politik karena pemilih hanya dapat memilih partai dan partai akan menentukan urutan calon yang terpilih. Yang ketiga, kampanye pemilihan. Perubahan sistem pemilu dapat mempengaruhi strategi kampanye. Dalam sistem pemilu proporsional terbuka, kandidat mungkin akan lebih fokus pada upaya membangun dukungan individu dan meningkatkan popularitas mereka sendiri di kalangan pemilih. Di sistem pemilu proporsional tertutup, partai mungkin akan memiliki peran yang lebih dominan dan kampanye akan lebih difokuskan pada membangun citra dan dukungan untuk partai secara keseluruhan. Yang keempat, pengaruh partai. Dalam sistem pemilu proporsional tertutup, partai memiliki kontrol yang lebih besar dalam menentukan urutan calon yang terpilih. Hal ini dapat mempengaruhi sejauh mana partai-partai tertentu dapat memperoleh kekuasaan dan mewakili pemilih secara proporsional. Yang kelima, partisipasi pemilih. Sistem pemilu yang berubah dapat mempengaruhi partisipasi pemilih. Sistem pemilu proporsional terbuka mungkin mendorong partisipasi yang lebih besar karena pemilih memiliki kontrol lebih besar atas calon yang terpilih. Namun jika sistem berubah menjadi pemilu proporsional tertutup, pemilih mungkin merasa kurang terlibat dan memiliki sedikit pengaruh dalam menentukan siapa yang terpilih. Dampak perubahan dari sistem pemilu proporsional terbuka ke tertutup atau sebaliknya dapat sangat bergantung pada konteks politik, budaya, dan sistem politik yang ada di suatu negara. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi bagaimana sistem baru diimplementasikan dan diterima oleh masyarakat. Demokrasi parlementer berakhir saat dikeluarkannya dekret oleh Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Presiden menganggap demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong royong, sehingga Soekarno menganggap sistem demokrasi ini telah gagal mengadopsi nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin mengalami kegagalan karena sering berganti kabinet. Akibatnya banyak program kerja kabinet yang tidak dapat direalisasikan dengan baik. Hal itu menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kemudian yang terakhir yaitu penyebab jatuhnya demokrasi Pancasila Orde Baru, yaitu adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian perekonomian yang tadinya melesat langsung mengalami penurunan, disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Setelah 3 dasawarsa lebih menjabat, Orde Baru ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997, ditambah besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah membuat Presiden Soeharto mundur. Krisis ekonomi dan politik yang menyulut krisis kepercayaan terhadap pemerintah Orde Baru. Masyarakat, utamanya anak-anak muda dan mahasiswa, menggalang demonstrasi seantero negeri. Tragedi 12 Mei yang menewaskan 4 mahasiswa Trisakti membuat desakan Presiden Soeharto melalui unjuk rasa besar-besaran pada 20 Mei 1998. Praktis ekonomi dan pemerintahan menjadi lumpuh. Menghadapi situasi demikian, Presiden Soeharto akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari kursi kepresidenan di negeri ini. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia.
Mundurnya Presiden Soeharto akhirnya menjadi penanda transisi menuju demokrasi di negeri ini. Meskipun pemerintah Indonesia tidak turut serta dalam pembangunan demokrasi, masih ada peran yang dapat dimainkan oleh masyarakat sipil, lembaga non-pemerintahan, dan individu dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan demokrasi di Indonesia secara lebih baik dari sebelumnya, dibutuhkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat. Pertama, pentingnya untuk membangun kesadaran demokrasi dan memperkuat pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban demokrasi di kalangan masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan kampanye yang mempromosikan partisipasi politik, penghargaan terhadap kebebasan berpendapat, dan menghormati terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, perlu adanya pembangunan lembaga-lembaga demokrasi yang kuat dan independen. Organisasi masyarakat sipil, media, dan lembaga-lembaga pendidikan serta penelitian dapat berperan penting dalam membangun mekanisme kontrol sosial yang efektif terhadap pemerintah. Dalam hal ini, transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi menjadi aspek yang sangat penting dalam memperkuat demokrasi. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik juga harus ditingkatkan. Inisiatif warga, dialog antar warga dengan pemangku kepentingan, dan forum-forum diskusi publik dapat menjadi sarana untuk menghimpun suara-suara yang beragam dan memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan demokrasi. Keterlibatan aktif dari sektor swasta dan lembaga internasional juga dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Melalui program-program kemitraan dan bantuan teknis, serta swasta dan lembaga internasional dapat mendukung pengembangan kapasitas lembaga dan aktor-aktor demokrasi di Indonesia. Penting untuk mencatat bahwa pembangunan demokrasi bukanlah tanggung jawab tunggal pemerintah. Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional, kita dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam memperkuat demokrasi Indonesia. Dengan mempromosikan kesadaran demokrasi, membangun lembaga yang kuat, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, kita dapat memperbaiki sistem demokrasi kita menuju masa depan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai konsep-konsep demokrasi, prinsip dan pilar demokrasi, dan kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Sekian, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.